Selamat pagi anak-anak. Hari ini Kamis tanggal 28 Januari, jadwal pelajarannya adalah IPS. Anak-anak, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi menyangkut 3 hal ya anak-anak, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian sudah mempelajari pada minggu yang lalu. Kemudian hari ini kalian buka buku paket halaman 156, yaitu akan kita pelajari tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan, anak-anak, artinya jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, ramalan masa depan. Kemudian berikutnya tentang kurva permintaan. Apa artinya? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Ini ada tabel anak-anak ya. Harga per kilo, misalnya wortel ya, per kilonya 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Kalau harganya 12.500, barang yang diminta 20 kilo. Semakin murah harga barang, 5.000 per kilo, yang minta 50. Nah, kemudian grafiknya kalian lihat ini. Yang berdiri, yang vertikal itu adalah harga barang, kemudian yang horizontal mendatar itu adalah permintaan. Kalian lihat ya anak-anak, harga barang yang terendah per kilo wortel tadi 5.000, kemudian semakin ke atas semakin mahal. Kemudian untuk garis mendatar, semakin ke kanan itu adalah semakin mahal. Kalian lihat hukum permintaan di bawahnya. Apabila suatu barang dan jasa meningkat, jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah permintaan akan meningkat. Artinya anak-anak, semakin barang itu mahal, maka permintaan itu semakin sedikit, orang yang membeli itu semakin sedikit. Tetapi kalau barang itu harganya murah, maka permintaan semakin banyak, artinya orang beli itu semakin banyak. Kalian lihat dalam tabel itu, coba harga wortel per kilo 15.000 yang paling mahal. Permintaannya berapa anak-anak? Hanya 10 yang minta. Kemudian agak turun lagi, diturunkan harganya menjadi 12.500, yang minta lebih banyak lagi 20. Turun lagi 10.000 per kilo, yang minta lebih banyak 30 ya. Kemudian turun lagi harga per kilonya 7.500, semakin banyak lagi yang minta. Dan paling rendah 5.000 per kilo, maka yang minta juga lebih banyak lagi sejumlah 50. Demikian hukum permintaan ya anak-anak. Jadi semakin tinggi harga barang, maka permintaan itu semakin sedikit. Tetapi kalau semakin rendah atau murah harga barang, maka semakin banyak yang minta atau permintaan. Nah, itu adalah permintaan, sedangkan penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu.
Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran ada biaya produksi, teknologi, harapan akan pendapatan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Ini juga ada tabelnya anak-anak untuk penawaran. Ini ya, ada harga dan permintaan. Nah, kalian lihat hukum penawaran. Apabila harga barang dan jasa meningkat, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Ya kan? Sebaliknya, bila harga suatu barang atau jasa menurun, jumlah yang ditawarkan juga akan menurun, ya kan? Nah, sebagai penjual misalnya, ini harganya 9.000. Saat ini harga wortel per kilo 9.000, maka semakin banyak penawaran. Ayo mumpung harga mahal kita tawarkan. Nah, semakin harga barang murah, misalnya per kilo 4.500, maka semakin menurun pula penawarannya. Jadi, wes murah, gak usah ditawak-tawak, no, banyak yang beli, kan begitu ya anak-anak. Itu adalah penawaran. Sedangkan pasar itu apa? Adalah sarana bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Ada syarat-syarat pasar, fungsi pasar, jenis pasar, ya. Kalian lihat di buku paket. Kemudian harga. Harga itu apa? Harga itu adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pihak pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Kemudian ada peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kalian baca ya anak-anak di dalam buku paket. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dan membangun ekonomi Indonesia, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk materi ekonomi ya, setelah kita pelajari selama 3 pertemuan, kemudian kalian baca lagi mulai awal sampai rangkuman ya. Mungkin minggu depan kita mengadakan penilaian harian. Demikian ya anak-anak. Selamat belajar, sampai ketemu kembali minggu depan. Salam.